Sejarah sebuah bangsa adalah perjalanan panjang yang penuh luka dan harapan. Di setiap halaman ada tinta emas yang membanggakan, tapi juga noda merah yang tak pernah bisa dihapus. Indonesia, tanah air yang lahir dari penderitaan kolonialisme, yang bangkit lewat darah para pejuang, kini kembali berada di persimpangan jalan. Tahun 2025, suara rakyat kembali menggema di jalanan. Laungan protes, bendera yang berkibar di tengah asap, wajah-wajah penuh amarah bercampur cemas. Apakah ini hanya riak kecil yang akan segera hilang di telan waktu? Atau sebuah gelombang besar yang akan mencatatkan 2025 sebagai tahun kelam baru bangsa Indonesia? Bukan pertama kalinya bangsa ini terguncang oleh suara rakyatnya sendiri. Tahun 1965, sebuah tragedi politik yang membelah Indonesia menjadi dua sisi, saudara melawan saudara, darah mengalir, nyawa melayang, dan hingga kini peristiwa itu masih menjadi luka terbuka yang tak pernah benar-benar disembuhkan. Lalu, tahun 1974 dikenal sebagai peristiwa Malari. Mahasiswa turun ke jalan menentang dominasi asing dan menolak ketidakadilan. Jakarta terbakar, mobil-mobil asing dirusak, dan ibu kota lumpuh oleh amarah generasi muda. Dan siapa yang bisa melupakan tahun 1998? Gelombang mahasiswa, jeritan rakyat, runtuhnya sebuah rezim yang berkuasa puluhan tahun, tragedi, kerusuhan, pembakaran, bahkan korban jiwa. Tahun itu menjadi saksi bahwa suara rakyat tak bisa dibungkam selamanya. Sejarah mencatat luka-luka itu dengan tinta merah, dan kini, tahun 2025, bayangan itu seakan hadir kembali. Di jalanan ibu kota, ribuan langkah berpadu menjadi satu irama. Poster, spanduk, dan bendera berkibar di udara. Suara tawa, teriakan, dan amarah bercampur dengan debu dan asap kendaraan. Keadilan, reformasi, tolak penindasan. Kata-kata itu menggema di antara gedung-gedung tinggi. Mereka yang turun ke jalan bukanlah orang-orang asing. Mereka adalah rakyat biasa. Mahasiswa, buruh, guru, petani, bahkan kaum kecil yang suaranya jarang didengar. Setiap langkah mereka adalah jeritan hati. Setiap teriakan mereka adalah doa yang tak pernah sampai di telinga penguasa. Dan setiap kobaran api di jalanan adalah simbol bahwa ada sesuatu yang salah dalam tubuh bangsa ini. Demo 2025 bukanlah sekedar kerumunan marah. Ia adalah potret kekecewaan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia adalah bukti bahwa janji-janji manis sering berubah menjadi luka pahit. Sejarah selalu punya pola. Ketika keadilan menjauh, rakyat akan mendekat ke jalanan. Ketika kepercayaan terkikis, rakyat akan berteriak. Dan ketika suara mereka tak didengar, maka bangsa ini akan berada di tepi jurang. 1965, rakyat menjadi korban. 1974, mahasiswa menjadi suara nurani. 1998, bangsa berteriak hingga langit berguncang. 2020, di tengah pandemi, rakyat tetap turun menolak ketidakadilan hukum. Dan kini, 2025, semua luka itu seakan bersatu. Sejarah bukanlah catatan yang diam. Ia adalah guru yang keras, dan ia akan terus mengulang pelajarannya sampai kita mau belajar darinya. Apakah bangsa ini benar-benar belajar dari masa lalu? Ataukah kita hanya menutup mata, berharap badai akan berlalu tanpa bekas? Di tengah kobaran api, di balik deru gas air mata, dan di antara langkah-langkah yang tak gentar meski dihadang, ada pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apakah ini awal dari sebuah perubahan besar? Apakah 2025 akan dicatat sebagai titik balik sejarah? Atau justru ditulis sebagai noda baru dalam perjalanan bangsa? Sejarah tak pernah memberi jawaban cepat. Ia hanya mencatat, menunggu, dan akhirnya mengadili. Dan yang menjadi hakim bukanlah manusia, tapi waktu itu sendiri. Kita, generasi hari ini, sedang berdiri di persimpangan. Satu jalan menuju kebangkitan, satu jalan menuju jurang kehancuran. Pilihan ada di tangan kita semua. Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang berkali-kali jatuh tapi selalu bangkit. Dari penjajahan panjang, bangsa ini bangkit. Dari tragedi 1965, bangsa ini bertahan. Dari kerusuhan 1998, bangsa ini bangun kembali. Dan kini, dari demo 2025, bangsa ini diuji sekali lagi.
tahun 2025 akan kita kenang sebagai apa? Sebagai bab kelam baru yang menoreh luka, atau sebagai awal babak baru menuju kebangkitan? Sejarah menunggu jawabannya, dan jawabannya ada pada kita, anak bangsa. Indonesia akan selalu kuat jika kita mau belajar dari luka dan menjadikan dasar untuk berdiri lebih tegak di masa depan.